Beta, Beta, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi kita boleh berjumpa di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan pegang kendali. Dan karena Tuhan pegang kendali, kita harus selalu bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 12, firman Tuhan berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yezana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah saudara, karena tidak taat, bangsa Israel dipermalukan oleh bangsa lain. Karena itu Samuel menyerukan kepada mereka agar bertobat. Nah, saudara, kata bertobat secara harafiah berarti berbalik arah dari kehidupan yang jahat kepada kehidupan yang baik, dari kehidupan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan kepada kehidupan yang seturut kehendak Tuhan, dari kehidupan yang duniawi kepada kehidupan yang rohani. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Pertobatan adalah kunci mengalami pemulihan hidup seperti tertulis, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 berkata demikian. Setelah umat Israel berbalik kepada Tuhan, setelah umat Israel bertobat dan berbalik kepada Tuhan, perjalanan hidup mereka tidak langsung mulus. Mereka kembali dihadapkan pada ujian dan pencobaan, yaitu bangsa Filistin datang menyerang, sehingga mereka pun mengalami ketakutan. Dalam keadaan tertekan, umat Israel berseru-seru kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Dan Samuel pun mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dan memberikan pertolongan tepat kepada waktunya, tepat pada waktunya Tuhan. Pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Saudaraku, setiap ujian pasti mendatangkan kebaikan, karena di balik ujian yang kita alami, sesungguhnya Tuhan sedang mengerjakan perkara-perkara yang besar untuk kita. Karena tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ayat 23. Nah, saudaraku, seberat apapun perjalanan hidup ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia adalah Tuhan yang menyertai kita. Dia Immanuel. Dia beserta dengan kita, dan pertolongannya selalu hadir di dalam rencana dan kehendaknya di waktunya atas hidup dan kehidupan kita. Dia beserta kita. Pasti ada pertolongan. Di situasi yang susah seperti sekarang ini, ketika COVID dan pandemi yang besar ini terus-menerus melanda hidup kita, belum berhenti, tapi tangan pertolongan Tuhan tidak pernah lepas dari kita. Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan, Tuhan menolong kita, Tuhan menyembuhkan. Saudaraku, mari berbalik kepada Tuhan. Bertobatlah dan lihatlah Tuhan. Lihatlah Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Maka Tuhan akan terus mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.